Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat satu tema, yaitu sucikanlah lahir batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Dan selanjutnya perlu Ustaz sampaikan pada dasarnya kompetensi dasar yang kita angkat pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang memahami hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. Selanjutnya, perlu juga saya rasa untuk menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang menjelaskan definisi najis, menunjukkan dalil tentang najis, dan menjelaskan macam-macam najis. Nah, untuk melangkah selanjutnya, kita akan membahas ataupun mengamati suatu gambar. Oleh karena itu Ustadz mengajak kepada anak-anak sekalian untuk mengamati gambar di bawah ini. Yang pertama di situ ada anak bayi yang mana sedang dibersihkan air kencing ataupun air seni. Anak bayi yang masih mengkonsumsi ASI, tidak mengkonsumsi selain daripada ASI, dan usianya belum genap 2 tahun. Selanjutnya di situ ada suatu kotoran yang berwarna hitam, adalah kotoran kambing, dan di sampingnya ada percikan merah ataupun itu dilambangkan sebagai darah, dan juga ada 2 ekor anjing yang sedang minum, dan di sampingnya juga ada 1 ekor ayam yang tergeletak mati. Di sini disimbolkan sebagai ayam mati haram. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syarak berarti kotoran yang mengakibatkan sholat ataupun ibadah tidak sah seperti darah dan kencing. Nah, di sini pengertian najis mungkin telah jelas disampaikan menurut bahasa dan menurut syarak, dan telah di Ustadz sampaikan tadi menurut syarak itu apa, menurut bahasa itu apa. Selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum najis di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Dan juga hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi, yang mana hadis itu tuhuru syahrul iman, artinya bersuci ataupun toharoh itu setengah daripada iman. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya tentang macam-macam najis, karena sudah kita bahas dasar hukum pengertian daripada najis. Yakni macam-macam najis yang pertama di sini adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Adalah najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum pernah mengkonsumsi selain ASI. Tadi sudah kita tampilkan suatu gambar yang mana seorang ibu membersihkan air seni daripada anak-anak laki-laki. Nah, di sini najis ringan ini adalah salah satunya adalah air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi kecuali ASI ataupun biasa disebut dengan air susu ibu. Nah, jadi bagaimana dengan anak yang berusia 8 bulan tapi dia sudah mengkonsumsi kecuali daripada ASI? Nah, itu sudah tidak termasuk lagi najis ringan atau najis mukhaffafah. Nah, di sini juga perlu Ustaz sampaikan cara mensucikan najis mukhaffafah,
Ini sangat gampang, mudah untuk dilakukan karena dia masih tergolong najis ringan. Yakni kita cukup memercikkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Tidak perlu air mengalir. Kita hanya cukup mengambil air di dalam suatu wadah, lalu kita percikkan pada apa tadi yang kena najis, baik tangan ataupun lengan baju ataupun pakaian benda lainnya, dan itu sudah cukup untuk mensucikan najis muhaffafah ataupun najis ringan tersebut. Selanjutnya najis yang kedua di sini najis mutawassito atau najis sedang, adalah najis selain kedua macam, yaitu najis ringan dan najis berat yang telah disebut. Najis mutawassito ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, anak-anakku sekalian, rupanya najis mutawassito ini dibagi dua juga. Jadi yang pertama pembagiannya itu adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya. Seperti air kencing yang sudah lama kering. Nah, jadi kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa maupun warnanya. Seperti air kencing yang sudah lama kering. Contohnya, ada seorang anak kencing di atas spray ataupun tempat tidur, kita yakin anak ini sudah kencing di situ. Tapi air kencing tersebut sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Nah, jadi ini disebut daripada pembagian najis hukmiyah. Dan cara mensucikan ini, najis ini cukup dengan mengalirkan. Tadi perbedaannya cukup memercikkan najis ringan. Nah, jadi ini kita harus mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Nah, jadi kita ambil spray itu, kita alirkan air ataupun benda lain yang terkena najis hukmiyah tadi. Dan yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang masih terdapat zat atau salah satu sifatnya seperti bau, warna dan rasa. Nah, jadi zatnya masih terlihat, warnanya masih terlihat, baunya masih tercium, dan kalau dicicipi rasanya masih ada. Nah, jadi ini disebut najis ainiyah, masih dapat terlihat oleh jelas zat, bau ataupun warna dan rasanya. Jadi untuk cara mensucikan najis ini adalah kita harus membasuh ataupun menghilangkan zatnya, menghilangkan baunya, menghilangkan warna dan rasanya. Nah, tapi telah kita usahakan menggosok ataupun mengkeruk bau dan warna sulit untuk dihilangkan dengan cara dikeruk, digosok maupun dicuci dengan sabun, maka hukumnya dimaafkan, tapi dengan syarat kita telah mengusahakannya semaksimal mungkin. Nah, di sini adalah najis ainiyah yang masih terlihat zatnya, hukmiyah tidak terlihat zatnya lagi. Perbedaannya sudah dapat mungkin kita ketahui bersama. Jadi lanjut kita ke najis yang ketiga, najis mughalladah ataupun najis berat. Adalah najis dari anjing atau babi dan segala keturunannya. Maksud daripada segala keturunannya mungkin kencingnya, mungkin kotorannya, mungkin air liurnya. Intinya adalah hal yang berkaitan dengan anjing dan babi. Nah, jadi ini untuk cara mensucikannya, ini mungkin agak lebih, namanya juga najis berat, agak lebih kita lebih berusaha mungkin untuk menghilangkan atau mensucikan najis berat tersebut. Jadi kita harus mensucikan ini, kita harus mengambil suatu benda menggunakan ataupun hal lain yang terkena najis ini, kita harus membasuh daerah yang terkena mughalladah ini dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya, maksudnya salah satu daripada yang 7 ini, kita harus mencampur air itu dengan debu yang suci. Jadi air yang suci tadi, kita harus mencampurnya 1 kali dengan debu yang suci juga untuk mensucikan najis berat tersebut. Nah, ini kita lebih harus berusaha. Karena dibanding daripada najis kecil, najis ringan, najis sedang, najis berat ini caranya lebih
Harus ada persyaratannya, tidak bisa hanya dipercikkan, tidak bisa hanya dialirkan, tapi kita harus mengambil air dan membersihkannya sebanyak 7 kali dengan syarat juga di antara yang 7 ini kita harus mencampurnya dengan debu. Nah, mungkin daripada penjelasan macam-macam najis serta cara mensucikannya telah Ustadz sampaikan tadi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini dalam waktu yang singkat ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita pahami untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf daripada segala kesalahan dan kekurangan daripada materi ini. Dan Ustadz mengucapkan banyak terima kasih dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.